Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pramudia Wigati dengan NIM 2208031102019 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kedua, yaitu akuntansi mudharabah. Ada di definisi dan penggunaan. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Menurut Antonio tahun 2001 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Pertama ada ketentuan syar'i mudharabah. Menurut PSK 105, kontrak mudharabah dibagi atas 3 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan syahibul mal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi secara pendapatan operasional. Mudharabah muqayyadah biasanya disebut dengan mudharabah terikat. Dalam praktek perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas 2 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. Selanjutnya ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasanya disebut dengan nasabah pembiayaan. Musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Sedang di sisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musyarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana berdasarkan akad menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Berikut ini adalah gambar dari skema mudharabah mustarakah. Jadi, nasabah penghimpun bank berperan sebagai mudharib, sedangkan nasabah penyalur bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat yang sama, bank melakukan kerjasama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lain yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki peran sebagai pemilik dana. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari posisi sebagai pemilik dana, berbagi sesuai porsi masing-masing. Selanjutnya, pendapatan hak bank tersebut dibagiasikan lagi dengan nasabah deposan pool of fund. Kemudian ada rukun transaksi mudharabah. Rukun transaksi mudharabah meliputi 2 pihak, transaktor, pemilik modal dan pengelola, objek akad mudharabah yaitu modal dan usaha, dan ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak.
Transaktor yaitu di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasanya disebut dengan istilah sahibul mal atau rabbul mal, sedangkan pengelola modal biasanya disebut dengan istilah mudarib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetisi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk atau balik dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pilot. Kemudian ada objek mudharabah. Objek mudharabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyatakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dalam bentuk uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudarib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola mudarib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Dua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Dan yang terakhir, pengelola tidak boleh menyalahi hukuman syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas ini. Syariah Nasional dalam Fatwa DSN Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi mudharabah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, yaitu DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik, yaitu sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang prasyarat pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Berikutnya ada alur transaksi mudharabah seperti pada gambar, yaitu pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudarib di hadapan notaris. Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sahibul mal dengan nasabah sebagai mudarib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudarib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi akuntansi tanggung jawab nasabah. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.